Farizi, biasa dipanggil Haikal. Saya dari Jember, dari organisasi Tanoker. Saya bernama Rucinur Supono, saya berasal dari Surakarta dan saya merupakan perwakilan dari organisasi PHI. Nama saya Yogi Yudi Satrio dari Semarang, saya dari komunitas Sahabat Diviber. Halo semua, perkenalkan nama saya Cahaya Budi Melatika Mardika. Saya dari Semarang dan dari Setara. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Azura Amin, biasa dipanggil Zuhra. Saya perwakilan dari Aceh, komunitas Rumah Relawan Remaja. Halo semua, perkenalkan nama saya Faisal Kalamita Mulyasada. Saya dari Garut. Organisasi saya dari Pesantren Katolik Ekologi. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Putri dari Semarang, dari Setara. Halo semuanya, perkenalkan saya Madeline Ileana Simanjuntak dari Jakarta, dari Sekolah Erudio Indonesia. Halo semua, saya Anayang Wistiawan. Saya dari perwakilan dari Erudio Indonesia. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Husein Kalamarhen. Saya dari Salatiga, komunitas belajar Korea Tengah. Halo semuanya, nama saya Darren, juga dari Erudio Indonesia. Halo semuanya, nama saya Ian, dari Omah Dongeng Marwah. Halo semuanya, nama aku Leka, bukan Leksa atau Leha atau semacamnya, aku dari Salam. Halo, nama saya Michael, saya dari Jakarta. Oke, Adik Bintang silakan. Ya, saya cuma ingin tadi teman-teman baru saja sore tadi membentuk band katanya tadi dengan imajinasinya. Tepuk tangan dulu, band terbaru. Apa nama bandnya Kak Leka? Berdiri, ayo. Jadi kemungkinan band ini akan pertama dan terakhir kali tampil. Pertama dan terakhir ya. Ya. Jadi kami menamai band ini dengan nama Jakarta 36 derajat Celcius karena maaf terlalu keren ya sepertinya. Jadi karena kami tadi agak sedikit bingung dalam memilih nama band, jadi aku ini tadi bilang kira-kira hari ini berapa derajat ya? Terus ya udah namanya Jakarta 36 derajat Celcius. Terima kasih. Oke. Saya punya keyakinan pada kalian semuanya, Bapak dan Ibu semua yang hadir di tempat ini, bahwa kalau kita bicara soal memerdekakan anak, berarti harus meletakkan mereka sebagai anak merdeka. Boleh sama-sama nyanyi tadi? Ini anak merdeka, tak berpunya tapi merasa kaya. Semua di dunia milik bersama, tuh dibagi sana adil dan merata. Roti-roti. Ku bawa-bawa matahariku, ku bagi-bagi layaknya roti. Semua mendapat
bersama-sama tentu ini bagian dari ciri perkembangan anak-anak. Karena kalau kita berbicara relevansi hidup mereka, setiap langkahnya kegembiraan, kebahagiaan itu menjadi bagian kehidupan anak-anak. Proses panjang yang dilakukan oleh jaringan pendidikan alternatif mulai dari 2015 sampai dengan sekarang yaitu 2023 membuat satu catatan sejarah, catatan kaki yang tentunya diperuntukkan pada republik yang kita cintai. Mulai dari Yogyakarta pada waktu itu kita berkumpul, kemudian melangkah kembali kepada Jawa Tengah pada waktu itu kita harus tidur bersama-sama warga, harus bermusyawarah, harus berdiskusi dengan warga. Kemudian kita harus datang ke kawan-kawan di waktu Indonesia Barat, mulai dari Sumatera, Kalimantan, Jawa bagian Barat, Aceh, Lampung, dan lain sebagainya. Ada ruang-ruang yang harus kita perjuangkan, ada ruang-ruang harus kita tangkap secara bersama-sama. Pindah lagilah kita ke waktu Indonesia Tengah dan waktu Indonesia Timur. Mulai kawan-kawan dari Papua, kawan-kawan dari Maluku, kawan-kawan dari Kalimantan bagian Timur, Bali. Karena kami pada waktu itu harus berbagi pengalaman, kita harus berbagi tindakan, harus berbagi praktek-praktek baik di Denpasar pada waktu itu. Yang kemudian saat ini kurang lebih di 4 hari ini kita harus memutar otak barangkali untuk melengkapkan apa yang menjadi kegelisahan kita untuk memerdekakan anak. Kita sebut saja maklumat, karena maklumat ini perlu didengar dan perlu tersampaikan pada penyelenggara negara. Untuk itu kawan saya Bintang Al-Huda sebagai bagian koordinator yang ditunjuk sebagai kolaborator Yayasan Setara mewakili jaringan pendidikan alternatif harus atau mempunyai satu konsekuensi untuk membacakan apa yang sudah dirumuskan oleh kawan-kawan. Kami persilakan Bintang Al-Huda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya buat kita semua. Izin membacakan maklumat Pertemuan Nasional Jaringan Pendidikan Alternatif. Pertemuan Nasional Jaringan Pendidikan Alternatif ketiga telah dilangsungkan di Jakarta pada tanggal 21 hingga 23 Oktober 2023. Sebelumnya, pada tanggal 7 hingga 9 September 2023 diselenggarakan Prapernas di Deli Serdang, dan pada tanggal 15 sampai 18 September 2023 diselenggarakan di Pernas di Bali. Peserta Pernas maupun Prapernas melibatkan pegiat-pegiat pendidikan alternatif dari berbagai daerah di Indonesia. Berdasarkan serangkaian dialog dan refleksi atas pelaksanaan pendidikan alternatif yang telah dilangsungkan, dengan ini dinyatakan: 1. Pendidikan alternatif merupakan inisiatif pendidikan masyarakat di akar rumput yang memerdekakan anak. 2. Tujuan pendidikan alternatif adalah untuk memfasilitasi anak sehingga anak mampu memberdayakan diri dan lingkungannya dengan memperhatikan keunikan anak dan konteks lingkungan. 3. Pendidikan alternatif percaya bahwa 1. Setiap anak memiliki hak atas pendidikan yang berkualitas, adil, dan setara. 2. Anak adalah subjek pendidikan. 3. Setiap anak memiliki keunikan yang perlu diperhatikan. 4. Setiap anak punya potensi yang perlu dikembangkan.
5. Pendidikan harus senantiasa mengakomodir kebutuhan, gagasan, minat, dan bakat anak. 6. Pendidikan harus bersifat kontekstual. Maklumat yang keempat, poin keempat, pendekatan pendidikan alternatif beragam. Di antaranya melalui pengalaman nyata, pendekatan seni budaya, keterampilan dasar hidup, dan vokasional, serta penggunaan beragam media yang kontekstual. 5. Berdasarkan pengalaman-pengalaman praktik pendidikan alternatif di daerah, diidentifikasi bahwa pendidikan alternatif mampu menyediakan kesempatan bagi setiap anak untuk mengembangkan kapasitas dirinya secara optimal. B. Menghadirkan kurikulum berbasis pengalaman nyata anak. C. Membuktikan telah terjadi proses pembelajaran yang bermakna bagi anak yang ditunjukkan dengan beragam cara, diantaranya melalui narasi, refleksi diri, pencatatan harian, riset, mandiri, karya anak, dan lain-lain. Bukti-bukti tersebut bisa memotret perkembangan anak secara mendalam dan faktual. D. Berkolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk dengan sesama komunitas pendidikan maupun pihak-pihak lainnya. E. Membangun sistem pendidikan yang berkelanjutan sesuai dengan keadaan, lingkungan, dan zaman. 6. Sebagai upaya memperkuat pelaksanaan pendidikan alternatif, maka jaringan pendidikan alternatif perlu A. Terlibat dalam pengkajian dan perumusan kebijakan nasional berdasarkan pada praktik-praktik baik pendidikan alternatif sehingga mewujudkan kebijakan yang mendukung eksistensi pendidikan alternatif. B. Mendata ragam praktik pendidikan alternatif di Indonesia sekaligus mendata umpan balik dari pemerintah setempat dan masyarakat. C. Mendokumentasikan dan mengkomunikasikan gagasan dan praksis pendidikan alternatif serta menyebarluaskan kepada masyarakat luas melalui berbagai cara media. D. Mengembangkan publikasi ilmiah sebagai bentuk produksi atau reproduksi ilmu pengetahuan sehingga bisa menjadi dasar penyusunan kebijakan pendidikan secara nasional. E. Menjadi simpul bagi pegiat-pegiat pendidikan alternatif di Indonesia agar bisa saling terhubung, saling bertukar pikiran dan pembelajaran serta merawat kekuatan dalam menjalankan pendidikan yang berdampak baik bagi anak dan kelangsungan Indonesia. Poin ketujuh, negara sebagai pemangku kewajiban perlu berperan aktif untuk A. Mengakomodasi, memfasilitasi, dan melindungi praktik-praktik pendidikan yang diinisiasi masyarakat dalam rangka mencerdaskan bangsa. B. Menyelaraskan kebijakan dan melaksanakan pendidikan di tingkat pusat hingga tingkat daerah. C. Mendukung pendidikan alternatif sebagai sebuah laboratorium praktik-praktik pendidikan di Indonesia. D. Memfasilitasi pertemuan nasional jaringan pendidikan alternatif setiap 2 tahun sekali sebagai ruang diskusi dan refleksi serta pembelajaran atas praktik pendidikan untuk mengembangkan proses pendidikan yang sesuai tujuan pendidikan nasional bangsa Indonesia. Jakarta, 23 Oktober 2023, tim perumus Odi Salahuddin, Bagus Yugo Wijaksono, Daniel Hakiki, Dita Putih Saraswati, Nur Aini Prastiawati, dan disepakati oleh 80 pegiat pendidikan alternatif yang tersebar di seluruh daerah Indonesia. Terima kasih. Merdeka! Tidak terhenti
pada ruang yang dibacakan oleh Bintang Al-Huda. Tapi sepatutnya negara ini membuka telinga selebar-lebarnya dan meletakkan pada kebijakannya, membuktikan negara ini adil. Selain orang-orang dewasa yang meletakkan sebagai pendekar anak, yang meletakkan sebagai pendamping atau peduli terhadap anak-anak, saya sedikit izin untuk membalik random acara Mas Bintang Al-Huda, karena penting pula suara anak ini perlu disuarakan dan kita dengarkan, bukan saja didengarkan tetapi memastikan kita memperjuangkan dalam ruang-ruang penerapannya. Kami persilahkan pembaca suara anak. Maklumat Kongres Nasional Pendidikan Alternatif ketiga. Dengan pendidikan alternatif, kami, anak-anak yang ingin terus merdeka, yang ingin bersuara dan didengarkan. 1. Tentunya kerjasama antara pendamping dan anak dalam menyusun proyek untuk menentukan metode pembelajaran yang kreatif. 2. Membuat kesepakatan atau aturan bersama rumah, sekolah, dan komunitas termasuk negara. 3. Memfasilitasi, mendampingi, dan memberi ruang partisipasi anak sesuai potensi atau kemampuannya. 4. Tersedianya ruang terbuka dan pelayanan informasi dan transportasi yang mudah diakses untuk semua kalangan di setiap kabupaten atau kota. 5. Memanfaatkan sumber daya alam sebagai media riset dan media pembelajaran. 6. Menyepakati dan memastikan ruang belajar yang aman dan nyaman dimanapun anak berada. 7. Peran orang tua dewasa untuk memahami tumbuh kembang anak. 8. Menyediakan fasilitas kesehatan dimanapun anak berada. 9. Memfasilitasi kegiatan anak agar bisa menyalurkan minat bakat dan keahlian di setiap daerah. 10. Menyediakan guru orang tua atau dewasa yang sesuai dengan potensi anak, guru orang tua atau dewasa yang tidak memberi hukuman bagi anak, dan guru yang memperbanyak praktik nyata daripada sekedar teori. 11. Tidak ada kekerasan oleh siapapun, dimanapun, dan kapanpun. 12. Memperhatikan semua anak sesuai kondisi dan kebutuhan anak tanpa terkecuali. 13. Adanya kesetaraan aturan pemerintah baik di sekolah negeri, swasta, dan alternatif. 14. Tidak membebankan biaya pendidikan di sekolah negeri, swasta, dan alternatif. Terakhir, 15. Memberikan hak kesetaraan ijazah bagi sekolah alternatif untuk mendapatkan ijazah dan beasiswa yang setara dengan sekolah konvensional untuk melanjutkan studi yang sesuai dengan kemampuan dan keinginannya. Kongres Anak Nasional, Semangat Anak Merdeka. Jakarta, 23 Oktober 2023. Kesepakatan Kongres Anak Nasional ketiga. Ketika orang-orang bertanya, apakah para orang dewasa melakukan intervensi terhadap suara anak? Maka saya bisa mengatakan iya jawabnya. Karena bagian dari ruang partisipasi anak perlu hadirnya orang dewasa. Tetapi yang menjadi satu catatan kita adalah kita tidak keluar dari substansi apa yang diinginkan oleh anak-anak itu. Jika kemudian kita berbicara genuine, ya menurut saya yang dibacakan oleh anak-anak, sehingga kita amat berdosa jika negara ini tidak mampu mengakomodir suara-suara mereka yang mewakili Nusantara. Tepuk tangan sekali lagi buat anak-anak.
Masih ada dua hal yang kemudian harus saya sampaikan. Pertama adalah nyanyian anak. Yang berikutnya adalah penutup yang akan bernyanyi secara bersama-sama. Tetapi saya boleh bertanya sebelum melanjutkan gitu ya. Ngapain itu galon-galon dibawa ke sini sebagai peralatan? Ada sandal ngapain itu juga menjadi satu bagian kalian? Ada sendok itu ngapain itu? Minta izin atau tidak itu? Ada botol itu ambil di mana itu? Ada galon. Saya perlu penjelasan ini. Ngapain? Ada laptop. Boleh salah satu bisa membantu saya menjelaskan soal alat-alat yang kalian bawa di band dadakan ini? Silakan. Siapa yang akan bantu jawab? Boleh di situ? Wah, band. Ini daripada kayak cuma gitar kan sepi kan, jadi bisa nambahin yang lain juga gitu. Kenapa? Selain kesepian gitu. Ya karena kami tuh kreatif, jadi ya luar biasa. Satu kata, karena kita kreatif dan dua kata ya. Tetapi ini membuktikan bahwa ruang-ruang mereka itu banyak sering cara untuk menuju ke satu titik. Ini salah satu bagian dari cara itu. Oke, kawan-kawan, kita akan mendengar nyanyian anak sekaligus nanti ciptaan mereka secara proses berapa jam itu. Kalau saya lihat, saya ikuti tidak lebih dari 2 jam untuk membuat satu ini. Tapi hasilnya apapun harus kita apresiasi. Ya wajar karena 2 jam itu ya. Ya, saya Yuli BDM selaku bagian dari mereka, bagian dari panggung ini mengucapkan terima kasih. Semoga kalian bahagia, semoga kalian betul-betul meletakkan memerdekakan anak-anak di Indonesia, karena anak-anak hari ini adalah masa depan kita bersama. Salam budaya, salam merdeka, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami persilakan buat teman-teman semuanya. Oke, tepuk tangan buat anak-anak kita. Kawan-kawan, tadi sudah ditutup oleh Mas Yuli BDM. Sebagai seremonial terakhir kita akan bernyanyi bersama-sama. Ini adalah lagu wajib yang harus kita nyanyikan bersama-sama. Semua alam itu sekolah, semua orang itu guru. Mari kita bareng-bareng berdiri, kita bernyanyi bersama-sama lagunya
Lakuin semua bersama-sama juga. Pak Yaya, Pak Yaya, ya. Bisa semua ya, pasti yang pendamping pasti bisa lah lagunya ini. Oke, bareng-bareng. Belajar sama-sama, berkarya sama-sama, kerja sama-sama. Belajar sama-sama, berkarya sama-sama, kerja sama-sama. Semua orang itu guru, alam raya sekolahku, sejahtera bangsaku. Semua orang itu guru, alam raya sekolahku, sejahtera bangsaku. Belajar sama-sama, berkarya sama-sama, kerja sama-sama, kerja sama-sama, belajar sama-sama, bekerja sama-sama. Boleh maju semua supaya nanti kita foto bareng di panggung. Silakan maju semua. Belajar sama-sama, semua orang itu guru. Orang itu guru, alam raya sekolahku, sejahtera bangsaku. Belajar sama-sama, berkarya sama-sama, kerja sama-sama.
jaringan pendidikan itu foto bersama di sini. Mumpung tempatnya luas, kita bisa foto bersama. Silakan. Ayo. Baru yang boleh berjejer teman-teman dari teman-teman jaringan pendidikan alternatif, kita foto bersama dulu. Boleh ibu ikut foto bersama, nggak apa-apa siapapun. Nah ini mana nah ini? Ada